Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di seputar komunitas. Kali ini kebetulan dari seputar komunitas ngambil sablon, ngambil kaos seputar komunitas di tempatnya Celing Production, langsung sama ownernya. Nanti kita juga ada sedikit edukasi buat teman-teman semuanya tentang sablon di komunitas itu tuh seperti apa. Mungkin memperkenalkan diri dulu langsung sama yang punyanya, ownernya. Monggo. Oke, ya. Selamat siang ya Mas ya, karena sekarang siang. Ini kebetulan rekornya ini siang. Ya, ini selamat siang. Ucapkan terima kasih Mas Denny dari seputar komunitas. Di sini saya dari Celing Production yang beralamat di Jalan Imogiri Barat, kilometer 6,5 di Ngodo, Yogyakarta ya. Yogyakarta. Iya, Bantul Yogyakarta. Benar saya sendiri untuk ownernya begitu. Nama saya Oni. Halo, perkenalkan. Nah, buat teman-teman mungkin di area Jogja, teman-teman komunitas mungkin udah nggak asing lagi sama Mas Oni ya, dan di Celing. Jam terbangnya udah luar biasa. Ini juga ada sampel-sampel kaos yang legend di event-eventnya, selalu meledak-meledak. Terus di belakang juga konveksinya juga ada langsung. Jadi kalau kalian mau datang ke sini langsung ada tempat konveksinya. Oke nih Mas Oni, ya. Aku mau tanya-tanya nih dari teman-teman juga mungkin komunitas baru kadang kan juga ngadain bikin kaos, Ya, kadang ada yang masuk ke konveksi, ya. Entah itu siapa yang salah aku nggak tahu, tapi nanti endingnya itu pasti dapat harganya mahal, Ya. barangnya nggak sesuai kayak gitu loh. Nah itu kadang aku juga nggak tahu sih kesalahannya di mana, tapi bagi teman-teman sebagai konsumen sih kayak sedikit merasa dirugikan kayak gitu. Iya. Aslinya tuh kalau misalkan di konveksi komunitas itu bagusnya tuh pakai sablonnya yang seperti apa sih, dengan kisaran harga seperti apa, jadi buat teman-teman ada patokan lah kayak gitu. Oke. Yang pertama mungkin biar nggak keblinger, mungkin kita cari tempatnya dulu ya Mas ya. Tempat produksi itu yang pertama mungkin yang kalau misalkan yang Bonafit lah. Yang Bonafit itu misalkan kita tahu alamatnya, kita mending didatengin lah kayak gitu. Datengin tempatnya, kita lihat produksinya atau sampel-sampelnya dulu yang pertama mungkin. Hasil karyanya ya kayak gitu lah. Itu yang mana tempatnya. Yang jelas kan nanti kalau misalkan kita udah tahu tempatnya, otomatis kalau misalkan ada sesuatu masalah kan kita udah tahu gitu loh lokasinya. Jadi pas proses pembuatannya kita pengen ngunggah tuh gitu. Ada wujudnya, ada ya, barangnya gitu. ya, enak ngontrolnya. Ya, itu kalau misalkan dekat. Kalau misalkan loh kendalanya misalkan gini Mas, loh kalau misalkan tempatnya jauh bagaimana kan sekarang juga musim online juga gitu loh. Itu bagian itu yang pertama mungkin dari lihat di ini mungkin di media sosialnya ya, gitu. Terutama kalau di Celing ada ya media sosial. Ada di Facebook, ada di nanti tak lampirkan. Oke, sip. Di Instagram juga ada. Itu nanti diperhatikan misalkan di uploadannya itu ya, misalkan ngelampirkan foto-foto kegiatan produksi. Dicermati aja Mas, misalkan backgroundnya tempatnya itu berubah atau enggak. Gitu. Enggak gitu ya. Nah kalau misalkan berubah kadang ada juga itu Mas. Jadi produksi teman itu ada yang dicolong Mas, terus tinggal dikasih namanya atau dia. Makanya diperhatikan misalkan di foto-fotonya di galerinya itu, ini fotonya sama terus. Gitu, otomatis berarti produksinya mungkinan di situ sudah ada. Bener real ya. Bener real. Kadang juga kita terima beres, ini kayaknya bagus, ternyata kita mau ke tempat produksinya nggak ada, udah pokoknya terima beres, kita cuma saling percaya, ternyata dia orang kedua ya berarti ya. Itu cuman perantara aja. Jadi ya kalau bisa sih dipastikan langsung ke tempat produksinya. Terus juga kalau di Celing sendiri juga kirim ke luar pulau juga sudah terpercaya ya. Udah biasa kita ngirim di Papua, di Makassar, Sulawesi, Sumatera juga kita sudah ya itu untuk pertama tadi ya Mas ya, biar istilahnya tempatnya oke, klik kalau misalkan udah mungkin itu udah terpenuhi. Kalau misalkan lagi Mas, kalau misalkan tempatnya jauh,
misalkan di luar pulau paling enggak misalkan kok komunitas ada sih saudara yang di tempat sana, tolong disurveikan misalkan ya kayak gitu. Mungkin yang simpel VC. Nah, itu Mas, sekarang kayak gitu. VC dan minta foto apa itu identitas diri. Dan bahkan itu juga saya lakukan terhadap konsumen juga. Jadi enggak serta-merta produsen itu yang istilahnya apa ya? Nguri, tapi konsumen juga ada juga ya. Minimal kita juga kayak aku pribadi sebagai customer pengennya ya dibuat nyaman, nggak was-was kayak gitu ya, apalagi jarak kayak gitu ya. Identitas tuh juga kita juga perlu harus minimal PC lah, ini ada barangnya, ada semuanya lengkap. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi membangun kepercayaan antara pihak satu dan pihak keduanya. Antara customer sama ownernya kayak gitu. Terus untuk standarisasi nih, mungkin dari teman-teman masih banyak salah kaprah di dunia komunitas. Pokoknya kaos bagus itu patokannya tebel. Nah itu. Terus terkadang kita sudah ngelauncingin kaos itu udah bagus. Kita buat ya memang nggak setebel, tapi memang itu kualitasnya bagus, tapi dari konsumen juga wah kok ora kandel iki, wah ala iki berarti. Nah itu untuk meluruskannya gimana itu? Oke. Yang pertama bahan itu ada katun dan polister. Kalau katun itu terbuat dari apa ya, serat kapas ya, kalau dipakai ya lumayan enak lah kayak gitu, daripada polister itu ibaratnya kalau misalkan kita bakar, kalau katun murni itu bisa habis ya kalau dibakar. Ya, kalau polister itu dibakar kayak ada ya nak bakar plastik. Kayak gitulah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian katun sendiri ada dalam combat dan kadet sih yang umum lah. Ini yang umum gitu. Komunitas pakai. Ya, gitu. Tapi untuk yang bagus biasanya katun combat gitu ya. Katun combat. Nah, di katun combat ini ada beberapa jenis, termasuk itu tadi ketebalan. Jadi gramasi ya itu namanya. Semakin tinggi angkanya itu berarti nanti semakin tipis. Oh gitu. 20S yang di pasaran ya, banyak yang di pasaran itu 20S, 24S dan 30S. Ya walaupun 40S itu juga ada, cuman untuk pasar di Indonesia sendiri kayaknya jarang. Soalnya tipis. Tipis banget. Ya, 40 semakin tinggi nilai angkanya semakin tipis kayak itu. Terus untuk yang direkomendasi buat teman-teman komunitas yang nggak ketebelan, nggak ketipisan, itu biasanya pakai yang ukur berapa? Nah, size-nya. Kalau kita biasanya pakai yang 24S. 24S sudah aman ya. Sudah aman, sedengan istilah. Artinya nggak ketipisan dan juga nggak ketebalan begitu loh. Jadi 24S. Katun combat 24S. Itu udah standar buat komunitas. Terus masalah sablon nih. Nah, sablon tuh bagusnya buat teman-teman yang masih awam, sablon itu kan banyak jenisnya, mungkin yang bisa masuk untuk di komunitas itu enakan pakai apa itu, Mas? Nah, ini untuk sebenarnya untuk sablon itu juga kita ngacu juga sama kainnya juga, Mas. Gitu. Kainnya. Jadi kalau misalkan ya sablonnya itu ukurannya besar, maksudnya warnanya ngeblok besar kayak gitu. Kalau misalkan ya kita kasih yang kain yang tipis, nanti kelihatannya kabutan. Gitu ya. Kabutan apa? Nah, kalau misalkan ya itu standar kita untuk misalkan yang kaos-kaos komunitas seperti ini yang ukuran sablonnya besar, itu biasanya kita makainya tadi 24S, kemudian sablonnya itu banyakan kita pakai tinta yang plastisol. Ya, plastisol ya. Itu warnanya lebih solid, lebih ngejreng lah kayak gitu. Lebih ngejreng dan lebih awet, awet ya. Cuman minusnya ya kalau nggak tahan di setrika. Jadi amannya biasanya ya setrikanya dibalik lah. Oke, nanti kita juga bahas masalah perawatan. Kadang semuanya sudah bagus, tetapi dari teman-teman ngerawatnya juga ya sembrono, ya nggak awet suwe ya. Iya benar. Ya gitu. Terus untuk dengan 24S sama apa namanya plastisol tadi itu, kalau di sini nih sekalian kepo nih,
standarnya patokannya dengan desain yang simple lah, mungkin dengan simple itu sekitar berapa. Jadi buat teman-teman tuh kadang ada yang dapat murah tapi nanti hasilnya jelek. Iya. Kadang ada yang dapat harga mahal, udah mahal jelek lagi. Nah itu aku tuh kadang ya kasihan buat teman-teman yang linknya masih sedikit, ya itu kayak gitu kasusnya. Kalau kita rank harga itu sekitar 50 sampai 60-an ribu lah kayak gitu. Nah, jadi nanti kita lihat di mungkin yang pertama sablonnya ini tadi itu apakah sablonnya full besar belakang terus lengan apalagi ya biasanya lengan terus kemudian kuantiti juga apalagi kayak gitu Mas. Ngaruh ya. Jadi kuantiti juga semakin ngaruh. banyak ya semakin agak bisa miring lah ya. Iya benar-benar semakin banyak. Buat teman-teman itu bisa buat patokan kalian di sekitar 60.000. Jadi kalau misalkan ada dengan ngasih barang spek kayak gitu kok di bawah seperti itu ya mungkin bisa lebih hati-hati lagi ya. Hasilnya itu harga tuh nggak bisa bohong ketika kalian dapat yang anjlok banget ya barangnya bakalan anjlok, tapi itu harga segitu tuh udah ibarat titik aman lah. Ya bener Mas, standarnya Mas. Dari konveksinya juga masih bisa gerak dengan kualitas bahan yang bagus. Dari teman-teman juga di situ masih bisa untuk misalkan mau ngejual harga 90 sampai 100 itu masih sangat aman. Ibaratnya kalian udah bisa pemasukan untuk kegiatan kalian kayak gitu. Terus untuk treatmentnya sendiri Mas, kita udah dapat udah jadi itu ngerawatnya gimana? Begini ya, kalau kaos khususnya kaos komunitas tuh kayaknya tuh kaos sejarah juga ya Mas ya kan. Oh ini kegiatan ini ada tanggalnya apa itu kayaknya kaos itu bersejarah banget, makanya kalau bisa ya kita sayang-sayang gitu loh. Jangan kaosnya buat harian ya. Iya gitu, apalagi jangan buat tidur. Nah, itu jangan gitu. Diles-les itu bahkan apa itu ya? Gampang banget rusak. Lebih cepat anunya ya, AUC ya. AUC itu ya itu apalagi janganlah buat tidur kayak gitu loh. Jadi yang pertama mungkin jenengan teman-teman di kalau misalkan punya rai ya di spesifikasi lah. Oh iki kaosnya rada eman-eman, nanti perawatannya kan itu pernah janggut turu lah pertama kan kayak gitu. Kemudian nyucinya juga ya standar lah, nggak usah kalau misalkan kaos paling larang bahkan mungkin ya nyuci ya cuci dhewe lah alon-alon kayak gitu loh kan itu. Kemudian laundry juga misalkan kan kita di laundry juga itu banyak sih yang tukang laundry itu asal-asal aja sablon tidak diperhatikan kayak gitu. Makanya kalau misalkan di tempat laundry juga teman-teman juga harus sering memastikan atau menginfokan kepada mbak-mbak laundrynya itu tolong ya paling enggak sablon dibalik lah kayak gitu, lebih amannya kayak gitu. Untuk gosoknya sendiri juga jangan digosok, yang penting dilewatin aja ya. Nah kayak gitu ya bener. Oke, mungkin adan dulu jadi nanti kita break. Oke, jadi itu ya dari beberapa tadi masukan untuk teman-teman dari Mas Oni. Mungkin untuk pesan-pesan untuk komunitas yang baru atau pengen nyablon itu pesan-pesannya apa nih buat teman-teman komunitas? Oke, dalam mencari tempat konveksi itu untuk kalau misalkan untuk yang awal-awal lebih cermat, mungkin seperti yang tadi tips-tips sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian jangan mudah tergiur dengan harga murah juga itu. Yang jelas ya mungkin tips yang tadi kita mendatangi dan lihat kondisi konveksinya benar-benar enggak itu ya gitulah. Oke, terus juga mungkin tak tambahin harapannya untuk jangan terlalu percaya ya. Jadi kalau saya sih mengutamakan lebih langsung bisa ketemu sama yang punya, bisa sharing desainnya seperti apa. Jadi aku tipe orangnya nggak ngubungin ini dengan wis lewat aku pokoknya terima beres nanti desainmu kayak gitu. Jadi yang tukang konveksinya juga nggak tahu ini yang pesan siapa, juga nggak jelas. Terus juga ya itu nanti kenanya kalian lewat perantara dan di situ sudah laba dari teman-teman sudah kepotong di perantara. Jadi sih juga harus hati-hati karena juga laba dari penjualan komunitas itu
mungkin sedikit cerita ya, itu juga sangat berarti buat komunitasnya untuk ibaratnya nyokong, meringankan ketika kita bikin acara. Oh iya, benar, jadi benar, Mas. Siap. dari teman-teman komunitas juga kadang riwil masalah harga ya mungkin ya itu tadi untuk biar lancar semuanya. Mungkin itu ada tambahan lagi Mas Oni? Ya itu mungkin jangan sampai kaos kenang-kenangan kalian itu nanti malah menjadi kenangan terburuk. Iya teman. Jadi misalnya salah pilih konveksi, tahu hasilnya buruk. Jadi setiap kali kita lihat kaos itu tadi kayak ingat ya, wah ini gini ya. Terus juga besok juga yang mau beli sempat kecewa, waduh. Iya bener itu. Kemarin kaosnya kayak gini. Nah kayak bener. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Saya sama Mas Oni untuk pamit. Besok kapan-kapan kita bakalan nyambung lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke seputar komunitas atau langsung ke ownernya langsung. Silahkan konsultasi bebas ya Mas ya. Bebas. Kalian nggak perlu harus order kaos, bikin kaos. Kalau misalkan mau tanya-tanya seputar desain kaos atau apa, bisa langsung Mas Oni. Siap. Welcome ya Mas ya. Senang hati monggo. Kopi-kopi sip. Mau datang langsung, oke. Cukup sekian dari saya seputar komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelas dudar ya.